Oleh karena itu, kajian kita hari ini agak berbahaya sebetulnya ini. Ada abad kebangkitan, dan di sini akan lahir orang-orang yang berkesadaran dan akan menggoncang dunia untuk menyadarkan semua orang yang tidak sadar. Tempatnya jangan heran kalau dari sini. Menyatu siapa dengan siapa? Menyatu kita sebagai kaula dengan Gustinya, supaya kita bisa merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Itu namanya ahad. Semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber cahaya bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang keberadaannya membuat semua makhluk di semesta ini terjamin kebutuhannya. Yang keberadaannya semua makhluk bisa menjalankan perannya masing-masing, bertasbih sesuai dengan tujuan penciptaan beliau pada semua makhluk. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita, yang pengetahuan itu akan menjadi syafaat bagi kita, yang pengetahuan itu menjadi penolong bagi kita. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini dihadiri oleh ribuan orang, baik di live TikTok maupun di YouTube. Di samping dihadiri oleh para sahabat yang offline langsung dengan saya. Saya selalu mendoakan semoga semua kita selalu sehat, damai, bahagia, penuh sukacita, bisa menjalankan kehidupan kita, bisa menangkap semua pesan-pesan dalam kehidupan kita, sehingga bertambah usia kita, bertambah juga kedewasaan kita. Kalau saya belum pernah makan garam, kemudian saya bercerita tentang garam, dan di ruangan ini semuanya juga belum pernah makan garam, tentu saja semua akan setuju pada cerita saya. Saya belum pernah makan garam, saya cerita tentang garam, dan semua yang mendengarkan di sini pun sama-sama belum pernah makan garam. Pasti semua mangut-mangut dan setuju. Tapi kalau di ruangan ini ada satu orang saja, satu saja yang pernah makan garam, pasti dia akan tahu kalau saya belum pernah makan garam. Satu saja di ruangan ini yang hadir, pasti dia akan tahu kebohongan yang sedang saya sampaikan. Walaupun semuanya mangut-mangut, tapi dia pasti nggak akan mangut-mangut sama saya. Kok garam begitu? Pengalaman saya makan garam, garam tuh rasanya asin, bukan geli. Jadi sepanjang kita tidak pernah mengalami pengalaman spiritual apapun dalam hidup, siapapun yang berbicara tentang spiritual, pasti kita akan menyatakan setuju kepada dia. Apalagi yang berbicara, sebut saja orang yang sudah terkenal secara sosial. Padahal kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab 1 itu bab ilmu. Yang paling berbahaya itu di dunia ini adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Lalu dia menganggap dirinya sebagai orang yang tahu. Dan setiap hari dia memberitahu sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Hanya mempertahankan status sosial
supaya dipandang orang lain terhormat. Lalu dia sangat nyaman dengan gelar-gelar yang dia bangun pada dirinya sendiri. Padahal dia sendiri sebetulnya ketika sedang sendiri mungkin jujur, dia sendiri mungkin tidak tahu. Bicara Allah, gak tahu Allah. Bicara malaikat, gak tahu malaikat. Bicara kitab, gak tahu kitab. Bicara akhirat, dia juga belum mengalami akhirat itu. Tetapi dia beraninya menyampaikan pada orang lain seakan-akan dia yang paling tahu. Itu yang paling berbahaya. Karena orang di level itu secara psikologis punya yang namanya figur otoritas. Dan figur otoritas itu jangankan ngomong benar, ngomong salah saja dianggap benar. Dan korbannya banyak. Korbannya banyak. Orang datang ke kajian bukan semakin sadar, semakin tidak sadar. Karena yang berbicara juga sama-sama belum sadar. Ada cerita bagus itu. Jadi ceritanya ada seminar itu. Seminar ini terjadi dalam sumur. Di sumur tuh. Pesertanya semua katak. Penduduk sumur itu, pembicaranya pun semua yang dianggap ahli di sumur itu. Sebut aja rajanya katak lah. Atau profesornya katak lah gitu. Jadi si raja katak ini sedang berbicara kepada para katak itu, menceritakan tentang dunia. Yang disampaikan di seminar itu oleh si raja katak ini, sebut saja guru besar katak. Ada guru besarnya loh katak. SD-nya di sumur itu, SMP-nya di sumur itu, SMA-nya di sumur itu, S1-nya di sumur itu, S2-nya di sumur itu, S3-nya di sumur itu, bahkan mencapai karir tertinggi dalam akademis di sumur itu. Dan dia sedang bercerita kepada para katak yang lain yang belum pernah tahu dunia lain. Dan dalam seminar itu diceritakan dunia itu saudara-saudara adalah tempat kita tinggal ini, yaitu sumur. Begitu pidatonya. Mangut-mangut gak kira-kira semua katak? Mangut. Wih, luar biasa Anda. Memang Anda ini guru besar yang hebat. Ternyata di luar dugaan, dari sekian banyak peserta seminar itu, ada burung bangau. Nyelinap jadi peserta seminar. Lah burung bangau itu kan tidak hidup di sumur. Hidupnya di angkasa. Bagi dia yang namanya dunia itu ada gunungnya, ada lautnya, ada mataharinya, ada bulannya, ada bintangnya. Jadi jelas si burung bangau ini dalam batinnya mengatakan, kasihan nih, si raja katak ini sedang berbohong kepada saudara-saudaranya sesama katak. Ada yang mencatat itu. Maklum seminar. Selesai seminar, si burung bangau ini nyamperin ke depan. Saya itu kasihan sama Anda. Dan Anda menyatakan dunia ini adalah sumur. Itu salah besar. Karena Anda belum pernah kemana-mana. Anda cuma tinggal di sini. Disebutnya juga kurung batok. Nah bahasa Indonesianya seperti katak dalam tempurung. Kalau kamu berkenan, naiklah di punggungku, kata burung bangau. Dan ini katak moderat ini. Egonya sudah mulai luntur. Dan saat itu tidak banyak basa-basi, dia loncat ke punggungnya burung bangau. Dan saat itu dibawa keluar dari sumur itu. Begitu sampai di bibir sumur, terkejut tuh katak. Dan saat itu dia mencapai pencerahan. Sambil berbisik kepada burung bangau, tolong
saya jangan dikembalikan ke sumur itu lagi. Loh, kenapa? Malu. Apa jadinya nanti saya di sana? Ketika saya mengubah semua dogma-dogma saya, ketika saya mengubah paradigma saya di sana, apa kata mereka? Status sosial saya akan jatuh. Kata burung bango, baru saja kamu mencapai pencerahan, kamu sudah licik lagi. Harusnya kamu pulang ke sana dan minta maaf pada semua kata-kata yang pernah mendapatkan pencerahan dalam tanda kutip dari kamu itu. Dasar ego si Profesor Katak ini gak mau balik lagi ke sana. Takut kehilangan honor. Sebetulnya yang dia pertahankan bukan status sosial, honor. Karena sepanjang di sana banyak undangan dari para Katak. Ngerti maksud saya? Saya sengaja pakai ilustrasi seperti ini supaya semuanya mengerti. Kalau pakai analogi itu kan gampang. Seperti itu kehidupan kita selama ini. Mau mencahayakan orang, sementara kita pun masih dalam kegelapan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, kajian kita hari ini agak berbahaya sebetulnya ini. Mencahayakan orang lain, menerangi diri sendiri. Kenapa judul ini penting? Dan kenapa saya bilang judul ini berbahaya? Karena kalau judul ini terdengar oleh si Raja Katak tadi, ini bahayanya si Raja Katak tadi bisa sadar. Itu bahayanya. Itu aja sebetulnya. Nah, saya menggunakan pepatah leluhur kami di tanah Parahiang ini. Karena Parahiang itu nggak sembarang. Pa itu ternyata tempat dalam bahasa Sanskerta. Ra itu artinya cahaya. Hyang ini ya leluhur. Jadi Parahiang tempat para leluhur yang sudah bercahaya. Maka disebut Parahiang, Parahyangan. Jangan sembarang loh. Karena kata ra dalam Parahiang itu ra-nya itu dipakai di banyak tempat. Bahkan untuk menyebut nama-nama penting, negara, tentara, rahayat, pakai ra juga tuh. Nusantara. Bahkan di Jepang ada kuil namanya kuil Nara. Di Mesir itu ada namanya piramid namanya Amon-Ra. Konon kabarnya menurut sejarah ra-nya katanya dari sini. Makanya negeri Atlantis, pusat peradaban spiritual dulu, disinyalir oleh para arkeolog itu terjadi di bumi Nusantara ini. Karena jejak peradaban itu ditemukan di tempat kita ini. Jadi jangan heran ya, kalau sekarang kemudian ada abad kebangkitan, dan di sini akan lahir orang-orang yang berkesadaran. Dan akan menggoncang dunia untuk menyadarkan semua orang yang tidak sadar. Tempatnya, jangan heran kalau dari sini. Kita ini adalah pewaris peradaban Nusantara. Pewaris peradaban luhur, ajaran luhur. Sebelum ajaran-ajaran asing datang ke tempat ini, di tempat ini peradaban sudah terbentuk. Yang namanya Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Sili Wawangi sudah ada. Bahkan umur ajaran itu sudah lebih tua dari tempat lain. Dan kami di Tatar Sunda ini, karena Sunda itu ternyata bukan nama etnis, bukan nama suku, tapi Sunda dari kata Sunada. Su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu besar. Sunada, api abadi yang besar. Ternyata Sunada itu adalah matahari. Saya baru tahu kalau di Jepang ada Shinto. Dan orang awam menganggap mereka menyembah matahari. Ternyata saya ketemu dengan mereka yang penganut Shinto. Mereka tidak menyembah matahari. Tidak sebodoh yang kita bayangkan. Karena matahari yang dimaksud oleh mereka, matahari ruhani. Cahaya ilahi yang ada dalam diri. Itu sebabnya di Quran Allah menyatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain.
Ada dua matahari yang harus kau kenal. Satu matahari jasmani. Itu untuk proses terjadinya peristiwa fotosintesa. Karena kalau tidak ada matahari jasmani, tidak ada namanya biji jagung. Tidak ada namanya biji padi. Tidak ada itu. Dan kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan, tidak ada kita. Tidak ada sel sperma, tidak ada sel telur. Dari mana itu asalnya? Dari makanan. Kalau tidak ada matahari, satu biji nasi pun tidak ada. Kalau tidak ada matahari, daging pun tidak ada. Karena daging berasal dari rumput. Rumput berasal dari proses fotosintesa. Tidak ada matahari. Luar biasa. Pernahkah kita berterima kasih pada matahari? Ketika pagi-pagi, ketika melihat sinar matahari, tatap dia, ucapkan terima kasih. Anda luar biasa. Tasbihmu luar biasa. Gara-gara kehadiranmu, aku bisa hidup. Dan aku bisa lahir jadi manusia gara-gara kamu. Karena kita sudah lama kehilangan kesadaran, lalu kita semua hidup dalam keadaan tidak sadar. Jadi Sunada itu, yang kemudian jadi Sunda, itu nama ajaran di masa lalu. Nama ajarannya adalah Sunadayana. Yana itu jalan. Sunadayana adalah jalan mencapai matahari. Tapi matahari yang dimaksud bukan matahari yang di luar. Semua sudah tahu dari kecil. Bahkan Nabi Ibrahim pun sebetulnya dalam pencarian spiritualnya, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, pasti bukan matahari yang itu. Jangan-jangan Nabi Ibrahim juga sudah menganut ajaran Sunadayana. Sunadayana, Sunadayana, Sunadayana. Saking cepat menyebut jadi Sundai. Tuh, Sundai. Karena takut ketahuan, disebutnya jadi Sunday. Sunday jadi Ahad. Ahad itu satu. Hebat ya? Hebat apa tidak? Luar biasa. Makanya di Mekah ada yang namanya Jabal Ahad. Jabal Uhud. Uhud itu satu. Jabal Uhud adalah gunung tempat menyatu.